Materi yang dipaparkan berupa pemahaman stunting dan juga pemanfaatan bahan lokal yang mengandung gizi bagi balita. Dalam isinya terdapat penjelasan mengenai komponen gizi seimbang, konsep isi piringku, juga bahan-bahan lokal yang bisa digunakan untuk pemenuhan gizi seimbang beserta tips dan trik memilih bahan makanan. Pengabdian masyarakat dengan tema pencegahan stunting melalui asupan makanan seimbang ditujukan untuk melatih para kader agar dapat memberikan edukasi kepada para warga setempat, khususnya ibu hamil dan juga anak-anak, dalam tumbuh kembang tentang pentingnya gizi seimbang. Jadi seperti ini, porsinya 1-2 kali makan. Ada tambahan buah di sini, sayur dan air putih. Terutama bagi ibu hamil kebutuhan TTD-nya harus lebih banyak ya. Sedang ikan atau 50 gram atau 1 porsi setara dengan 1 butir telur ayam 1. Jajakan tiap hari sesuai dengan kemampuan ekonomi yang ada. Kemudian yang kelima, air 6 sampai 7. Nama saya Nelma, yang ingin saya tanyakan, kenapa tidak boleh menggunakan kentang yang sudah tunas? Kalau dia bertunas, jadi pertumbuhan kentangnya itu tidak bagus dan menunjukkan dia tidak tumbuh sempurna. Sehingga kalau kita membeli kentang, maka pilihlah kentang yang utuh. Karena boleh jadi selama pertumbuhan kentang itu ada hama, ada gangguan pertumbuhan, maka kita pilih yang bentuknya bagus. Biasanya kalau kentang bertunas itu ditakutkan nanti ada senyawa toksik. Senyawa toksik kita ketahui kalau senyawa toksik itu masuk ke tubuh kita, artinya ada zat racun yang akan masuk ke katanya kalau tempe yang kemarin-kemarin kan gimana Bu? Boleh tidak? Konsumsi ya, konsumsi boleh konsumsi. Terima kasih. Bau itu masih bisa kita konsumsi. Tapi kalau sudah berubah hitam, kemudian berjamur, kemudian berbau, sebaiknya dibuang. Bukan kita tidak sayang ya, tapi karena tidak sayang kita terhadap diri kita, maka kita tidak mau masukkan racun di dalam tubuh kita. Tidak hanya pemaparan materi, kegiatan juga dilakukan dengan menggunakan emo-demo, yakni demonstrasi edukatif berbasis emosi untuk menyampaikan pesan kesehatan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Terdapat 3 emo-demo yang dilakukan kepada para peserta. Ketiga emo-demo tersebut ditujukan dengan harapan para kader juga bisa memberikan edukasi secara menyenangkan kepada para masyarakat nantinya. Emo-demo satu tema membayangkan masa depan. Alat yang dibutuhkan adalah kartu cita-cita, dadu 6 sisi, dan tali 3 meter. Permainan ini bertujuan agar ibu belajar bahwa gizi ibu hamil mempengaruhi masa depan anak. Target permainan ini adalah ibu hamil. Pesan kunci dari permainan ini adalah apa yang ibu makan pada saat hamil akan mempengaruhi masa depan anak. Saat hamil, ibu harus makan makanan bergizi setiap hari, seperti ati ayam atau telur atau ikan secara bergantian. Jelaskan penggunaan alat kepada peserta. Setiap pasangan ibu berdiri berhadapan sejauh 2-3 meter dan masing-masing memegang ujung tali, di mana salah satu ibu memegang kartu cita-cita dan ibu lain bertugas melempar dadu. Saat mendapat dadu warna hijau yang berarti makanan sehat, maka ibu dapat maju 1 langkah mendekati pasangannya. Jika mendapat warna merah atau makanan tidak sehat, maka ibu tidak boleh bergerak. Lanjutkan hingga ada pasangan yang menang dan diskusikan permainan. Itu artinya apa, Bu? Nah, berarti kalau misalnya kita menggapai cita-cita kita ini jadi usaha. Kalau kita jadi usaha sukses, berarti kita harus makan yang gizinya yang
Kesimpulan dari permainan ini adalah makanan yang ibu makan pada saat hamil sangat berpengaruh untuk masa depan anak. Serta ibu hamil harus makan makanan sehat dan bergizi setiap hari seperti ati ayam atau telur atau ikan. Selanjutnya ubah peran di permainan, di mana sekarang kader yang memimpin permainan agar nantinya kader bisa menyampaikan permainan emo-demo kepada ibu hamil. Emo-demo 2 edisi MPASI. Alat yang dibutuhkan yaitu kartu emo-demo MPASI, 2 buah penutup mata, 2 buah sendok makan, dan set mangkok A dan B yang masing-masing berisi pisang yang dilumatkan, wortel rebus yang dipotong dadu, nasi, dan sayuran hijau kukus, di mana mangkok A untuk disentuh dan mangkok B untuk dicicipi. Tujuan permainan ini yaitu agar ibu belajar bahwa setelah usia 6 bulan bayi mulai diperkenalkan makanan satu persatu, serta ibu belajar memberikan anak makanan beragam akan membantu keterampilan makan dan mempermudah pemberian makan bagi bayi. Kemudian target permainan ini adalah ibu balita. Pesan kunci pada permainan ini adalah setelah bayi berusia 6 bulan, perkenalkan jenis makanan satu persatu dan beragam agar keterampilan bayi berkembang. Jelaskan secara singkat tentang permainan, minta 2 peserta untuk maju dan berperan sebagai bayi usia 27 bulan yang belum tahu tentang makanan. Kemudian tutup matanya dengan penutup yang disediakan. Tanyakan hal apa yang menyebabkan relawan mengenal makanan itu saat memegang dan mencicipi makanan. Minta relawan untuk mencicipi lagi dengan mencampur 4-6 jenis makanan yang berbeda di satu sendok. Tanyakan dan jelaskan kepada peserta tentang pentingnya mengenalkan jenis makanan pada bayi untuk mengembangkan keterampilan makannya. Berikan penekanan pada peserta bahwa sulit bagi bayi mengenal makanan saat semua makanan dicampur. Menurut ibu dikasih ke bayi 5 tahun atau di bawahnya. Selanjutnya ubah peran di permainan, di mana sekarang kader yang memimpin permainan agar nantinya kader bisa menyampaikan permainan emo-demo kepada ibu balita. Emo-demo 3, porsi makan bayi dan anak. Alat yang dibutuhkan adalah permainan piring, kartu piring, dan kartu benar salah. Tujuan permainan ini adalah ibu belajar bahwa anak membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk tumbuh kembangnya, serta ibu belajar bahwa porsi makanan anak harus seimbang, tidak hanya nasi saja yang banyak, dan target permainan ini adalah ibu baduta. Pesan kunci permainan ini adalah anak membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi untuk tumbuh kembangnya, dan porsi makanan anak harus seimbang, tidak hanya nasi saja yang banyak. Minta peserta berpasangan dan berikan piring kepada setiap pasang ibu. Jelaskan penyusunan piring warna putih ibaratkan nasi, warna merah lauk, warna hijau sayur dan buah. Setelah itu mintalah setiap pasang ibu menyusun piring mainan sesuai dengan yang biasa diberikan kepada anak sehingga terlihat setiap warna, dan berikan waktu 5 menit untuk peserta berdiskusi menyusun piring. Setelah selesai, mintalah 2 pasang ibu untuk maju ke depan dan menjelaskan isi piringnya. Kemudian diskusikan permainan dengan para peserta tentang porsi dari setiap jenis makanan yang benar. Jagung, ubi, nah ini nasinya ini kalau ini nih isi piringku nih sepertiga bagian nasi, sepertiganya lauk dan buah, sepertiganya sayur. Baik. Boleh Nah, menurut ibu-ibu benar atau salah? Selanjutnya. Gunakan kartu piring dan diskusikan kartu piring benar dan piring salah. sayurnya lengkap sudah. Ya, menurut ibu ini sudah lengkap atau belum untuk di satu piring? Lengkap. Imbang karena hanya nasi dan sayur yang banyak. Tidak seimbang, Bu. Coba.
Kesimpulannya adalah anak membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk tumbuh kembangnya, dan porsi makanan anak harus seimbang, tidak hanya nasi saja yang banyak.